Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang paling mulia. Dia lahir dengan nama Eropa yang panjang dan terhormat, Ernest François Eugène Douwes Dekker. Di dalam tubuhnya mengalir darah Belanda yang kental. Seharusnya dia menjadi bagian dari elit yang berkuasa, yang menikmati kemewahan di atas tanah jajahan. Namun, Douwes Dekker memilih jalan yang berbeda. Ia menampar wajah kerajaan Belanda dengan tangan keturunan mereka sendiri. Ia berbalik, membuang kemewahan dan mendedikasikan hidupnya untuk membela bangsa yang ia sebut Nusantara. Mengapa seorang Eropa memilih berjuang untuk kemerdekaan bangsa jajahannya? Mengapa ia rela dicap sebagai pengkhianat ras oleh keluarganya sendiri? Dan mengapa ia menjadi inspirasi bagi Soekarno? Mari kita selami kisah sang arsitek kebangsaan yang memilih menjadi pribumi di dalam jiwanya. Douwes Dekker dan konsep Nusantara. Ernest François Eugène Douwes Dekker lahir di Pasuruan 1889 adalah simbol hidup dari kontradiksi kolonial. Di era di mana garis rasial Belanda pribumi ditarik sangat tebal, ia adalah perpaduan keduanya, seorang Indo-Eurasian. Statusnya memberinya hak istimewa, namun ia menggunakan hak istimewa itu untuk melihat ketidakadilan yang diderita kaum pribumi. Ia bukan hanya melihat, ia merasakan. Ia marah melihat harga diri manusia diinjak-injak oleh kesombongan rasial. Dan kemarahan inilah yang mengubahnya dari seorang Indo yang nyaman menjadi seorang radikal yang berbahaya. Radikalisme Douwes Dekker menemukan jalannya ketika ia bertemu dua intelektual pribumi yang sepemikiran. Bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, mereka dikenal sebagai tiga serangkai yang legendaris. Pada tahun 1912, mereka mendirikan Indische Partij. Ini bukan sekedar organisasi. Ini adalah partai politik pertama di Hindia Belanda yang secara terang-terangan menyerukan Indonesia merdeka dan menentang dominasi rasial. Anggotanya terbuka untuk semua kalangan, menegaskan konsep Indes for Inders, Hindia untuk orang Hindia. Kontribusi terbesar Douwes Dekker melampaui politik. Ia adalah seorang yang menamai imajinasi kolektif bangsa ini. Ia menciptakan dan mempopulerkan istilah Nusantara, sebuah konsep yang melampaui batas geografis, menyatukan seluruh kepulauan di bawah satu identitas dan satu masa depan. Konsep Nusantara adalah pernyataan ideologis yang menolak nama ciptaan Belanda, Nederlandse India. Tanpa istilah itu, Soekarno mungkin akan kesulitan menyatukan Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku dalam satu mimpi bersama. Bertahun-tahun, Douwes Dekker telah mengakui seorang orang Indonesia. Ia menemukan diri di dalam anak dan pengurus kebun Bugis Florence Steinen yang mengangkatnya seperti anaknya. Inilah pengakuan radikal tentang hubungannya dengan orang Indonesia. Dan konsep ini kemudian memisahkannya dari keluarganya. Darah Belanda, jiwa Nusantara, dan pengkhianatan di Afrika. Ernest François Eugène Douwes Dekker lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Beliau adalah cucu dari Jan Douwes Dekker, saudara kandung Multatuli, Eduard Douwes Dekker, penulis terkenal yang mengkritik kolonialisme. Jadi, darah pemberontak sudah mengalir di nadinya. Douwes Dekker adalah seorang Indo-Eurasian yang menempatkannya di strata sosial istimewa di atas pribumi, namun tetap di bawah Eropa murni. Ia mendapat pendidikan elit, bersekolah di HBS Hogere Burger School Surabaya, dan lulus dengan kecerdasan yang cemerlang.
Namun, di tengah segala privilege itu, ia merasakan konflik batin. Ia sering melihat bagaimana kaumnya, Eurasian, merendahkan kaum pribumi, dan ia melihat ketidakadilan yang direstui oleh sistem yang memberinya makan. Setelah lulus, Douwes Dekker tidak langsung terjun ke politik. Ia sempat bekerja di perkebunan kopi di Malang dan Lebak. Pengalaman ini adalah pukulan telak bagi idealisme mudanya. Di sana, ia menyaksikan secara langsung praktik eksploitasi dan kekejaman sistem punale sanksi, hukum pidana bagi kuli kontrak. Ia melihat buruh pribumi dianiaya, dicambuk, dan diperlakukan seperti binatang hanya karena melanggar aturan sepele. Douwes Dekker, yang dididik dalam idealisme barat tentang keadilan, tidak tahan melihat ketidakmanusiawanan itu. Hatinya mendidih. Ia menyadari, masalah di Hindia Belanda bukan sekedar perbedaan kulit, tapi masalah sistem yang dirancang untuk menindas. Ia memutuskan lingkungan Jawa yang kotor dan korup ini harus ia tinggalkan. Di usia 20 tahun, Douwes Dekker mengambil keputusan nekat. Ia meninggalkan Hindia Belanda dan mencari petualangan di medan perang yang jauh, Perang Boer Kedua di Afrika, 1899. Ini adalah perang antara pemukim Belanda, Boer, melawan kerajaan Inggris, Imperium Britania. Douwes Dekker bergabung dengan pihak Boer. Ia pergi ke Afrika, tujuannya sederhana, melawan imperialisme Inggris. Bagi Douwes Dekker, ini adalah ujian bagi prinsipnya. Ia siap melawan kekuatan terbesar di dunia, Imperium Britania, demi membela keturunan Belanda yang tertindas. Ia berpikir Belanda di Afrika adalah korban yang harus ia tolong. Namun, takdir menertawakannya. Setelah pertempuran sengit, Douwes Dekker tertangkap oleh tentara Inggris dan dijebloskan ke kamp tawanan perang di Ceylon, Sri Lanka. Di dalam kamp tawanan itulah, Douwes Dekker mendapatkan pelajaran paling berharga. Ia melihat Inggris, bangsa yang diagungkan sebagai pembawa peradaban, memperlakukan tawanan Boer, sesama kulit putih, dengan brutal dan tanpa bela kasihan. Ia akhirnya menyadari kebenaran yang mengerikan. Imperialisme tidak mengenal ras. Perang ini bukanlah tentang ras, melainkan tentang keserakahan dan perebutan kekuasaan. Kolonialisme adalah penyakit universal dan ia menyebar melalui tangan siapapun, termasuk tangan Belanda di Jawa. Dari kamp tawanan inilah, api perjuangan Douwes Dekker berubah fokus. Ia tidak lagi membela keturunan Belanda di Afrika. Ia akan kembali ke Jawa untuk melawan Belanda, saudara yang menjajahnya, demi membela bangsa yang ia cintai. Pada tahun 1902, Douwes Dekker dibebaskan dan kembali ke Jawa. Ia pulang bukan lagi seorang pemuda yang naif, ia pulang sebagai seorang revolusioner yang sudah melihat dunia. Jiwanya sudah terbakar dan pandangannya sangat radikal. Ia sadar bahwa di Hindia Belanda, pribumi tidak akan pernah mendapat keadilan jika ia terus bekerja untuk sistem kolonial. Ia harus menggunakan segala kecerdasan dan privilege Indonya untuk meruntuhkan kekuasaan dari dalam. Douwes Dekker telah memilih jalan pengkhianatan ras. Ia memilih menjadi orang Indonesia sepenuhnya dan menanggalkan segala keistimewaan yang diberikan oleh darah Belandanya. 3 serangkai, Indische Partai, dan pengasingan pertama. Setelah kembali dari Afrika pada tahun 1902, Douwes Dekker tidak lagi kembali ke perkebunan. Ia sadar, senjata terbaiknya adalah kecerdasan dan kemampuan bahasanya. Ia terjun ke dunia jurnalistik, bekerja untuk surat kabar Surabayas Handelsblad di Surabaya. Dengan cepat, ia dikenal sebagai wartawan yang blak-blakan, kritis dan sangat cerdas. Ia menggunakan kolomnya untuk menyerang sistem kolonial, menelanjangi kemunafikan dan rasisme yang ia saksikan. Karya-karyanya yang tajam itu segera menarik perhatian kaum terpelajar pribumi yang juga haus akan perubahan. Douwes Dekker, si anak kolonial, kini menjadi suara perlawanan yang paling berani. Di Surabaya dan Jawa, Douwes Dekker menemukan saudara seperjuangannya. Momen ini melahirkan aliansi politik paling berpengaruh di awal abad ke-20, 3 serangkai. Douwes Dekker, sang ahli strategi dan intelektual barat. Dr. Cipto Mangunkusumo,
sang dokter pribumi yang mengabdikan diri pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Ki Hajar Dewantara, Suwardi Suryaningrat, sang pendidik dan kritikus kebudayaan. Ketiga pria ini melengkapi satu sama lain. Dekker memberikan ideologi radikal, Cipto memberikan hati nurani, dan Dewantara memberikan jiwa kebudayaan. Mereka sepakat, perjuangan tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh satu ras atau satu golongan. Semua harus bersatu melawan Belanda. Pada tahun 1912, tiga serangkai mendirikan Indische Partij. Ini adalah tonggak sejarah. Indische Partij bukan hanya sekedar organisasi pergerakan, ia adalah partai politik pertama yang secara eksplisit menuntut kemerdekaan Hindia Belanda. Platform mereka sangat radikal, melampaui masanya. Mereka menuntut Indies for Indiers, Hindia untuk orang Hindia. Kedaulatan harus ada di tangan semua penduduk yang mengakui Hindia sebagai tanah airnya tanpa memandang ras. Persamaan derajat, penghapusan semua diskriminasi rasial antara Eropa dan pribumi. Kemampuan militer, rakyat harus dilatih militer untuk membela negara sendiri. Partai ini sangat menakutkan bagi Belanda, karena pendirinya melibatkan seorang keturunan Eropa, Dekker, yang secara hukum memiliki akses ke sistem kolonial. Puncak konfrontasi terjadi pada tahun 1913. Pemerintah Belanda merencanakan perayaan besar untuk memperingati 100 tahun kemerdekaan mereka dari penjajahan Prancis, 1813. Douwes Dekker menulis sebuah pamflet yang sangat provokatif, berjudul Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Isi pamflet itu adalah sindiran yang menampar muka Belanda. Seandainya aku seorang Belanda, aku tidak akan merayakan kemerdekaan bangsaku di tengah bangsa lain yang sedang kami jajah. Aku akan malu. Pamflet itu disebar luas. Efeknya luar biasa. Ia membakar semangat pribumi, sekaligus membuat seluruh pejabat kolonial marah besar. Mereka menyadari, penghinaan itu datang dari orang yang berhak memakai nama Dekker. Pemerintah kolonial tidak bisa tinggal diam. Mereka melihat pamflet itu sebagai penghasutan langsung untuk memberontak. Douwes Dekker, Dr. Cipto dan Ki Hajar Dewantara segera ditangkap. Vonisnya kejam, pengasingan. Douwes Dekker diasingkan kembali ke negeri leluhurnya, Belanda, dan Ki Hajar Dewantara menyusul ke Belanda. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Banda Neira. Pada tahun 1913, tiga serangkai bubar di tangan Belanda. Namun benih-benih nasionalisme yang mereka tanam lewat Indische Partij sudah terlalu kuat. Pengasingan itu justru menjadi panggung internasional bagi Douwes Dekker untuk melanjutkan perjuangannya kini di jantung benua Eropa. Mata-mata di jantung Perang Dunia dan kepulangan yang dipaksa. Tahun 1913, Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda. Namun, pemerintah kolonial Belanda membuat kesalahan besar. Mereka mengira, dengan membuang Douwes Dekker ke negeri leluhurnya, suaranya akan padam. Justru sebaliknya, di Belanda, Douwes Dekker mendapatkan panggung yang lebih luas. Ia melanjutkan studinya di Swiss dan Belanda. Ia menulis artikel-artikel yang keras, terus menyerang kebijakan kolonial, dan mempublikasikannya ke berbagai media di Eropa. Ia menggunakan kebebasan pers di Eropa untuk membongkar kejahatan Belanda di Hindia. Pengasingan ini tidak mematahkan semangatnya, ia justru menjadi corong internasional bagi pergerakan nasionalisme Indonesia. Belanda tidak hanya menahan seorang pria, mereka telah menciptakan seorang juru bicara ulung di jantung Eropa. Tahun 1914, Perang Dunia Pertama meletus. Belanda menyatakan diri netral, namun dikelilingi oleh negara-negara yang berperang. Douwes Dekker melihat peluang emas. Ia didekati oleh intelijen Jerman dan sekutunya Kekaisaran Ottoman atau Turki. Jerman melihat Douwes Dekker, seorang yang sangat membenci Belanda dan menguasai Hindia Belanda, sebagai aset strategis yang sangat berharga. Mereka tahu, jika Hindia Belanda, yang kaya akan sumber daya, bisa disabotase atau direbut, itu akan menjadi pukulan telak bagi sekutu, yang didukung Belanda dan Inggris. Douwes Dekker tidak ragu. Baginya, musuh dari musuh bangsanya adalah kawan. Ia setuju untuk bekerja sama dengan pihak Jerman atau Turki.
Ia ditugaskan untuk menyebarkan propaganda anti-Belanda dan mengorganisir jaringan rahasia di Asia Tenggara. Douwes Dekker menjalani kehidupan sebagai agen rahasia. Ia bolak-balik antara Swiss, Jerman, dan Belanda. Ia berkomunikasi dengan jaringan bawah tanahnya di Asia melalui kode-kode rahasia. Ia mendirikan kantor dagang sebagai kedok, padahal kantor itu adalah markas intelijen. Ia menyalurkan dana dan pesan-pesan dari Jerman atau Turki kepada kelompok-kelompok anti-kolonial di Nusantara. Aktivitas ini sangat berbahaya. Ia hidup dalam ketakutan akan ditangkap oleh intelijen Inggris atau polisi Belanda. Ia adalah buronan global, tapi kali ini bukan hanya oleh negaranya sendiri, melainkan oleh kekuatan besar dunia. Pada akhir Perang Dunia I, 18, Belanda menyadari bahwa Douwes Dekker yang ada di Eropa jauh lebih berbahaya daripada jika ia di Jawa. Di Eropa, ia punya akses ke musuh-musuh Belanda. Belanda khawatir jika Jerman menang, Douwes Dekker akan dikirim ke Jawa sebagai gubernur tandingan yang akan mengklaim Hindia Belanda. Maka, pemerintah kolonial mengambil keputusan yang aneh, membiarkan Douwes Dekker pulang ke Hindia Belanda. Mereka berharap, dengan membawa Douwes Dekker ke Batavia, mereka bisa mengawasinya 24 jam sehari, memutus jaringannya, dan mematikannya secara politik. Douwes Dekker pun kembali ke Batavia di tahun 1918, setelah 5 tahun di pengasingan. Ia kembali bukan sebagai pahlawan yang disambut, melainkan sebagai tersangka yang diintai setiap gerak-geriknya. Ia kembali, tapi ia membawa serta semangat perlawanan yang tak bisa dibungkam. Pendidikan Kesatria dan Nama Abadi. Danu Dirja Setiabudi. Setelah kembali ke Hindia Belanda pada tahun 1918, Douwes Dekker sadar bahwa Belanda tidak akan membiarkannya berpolitik frontal. Aktivitasnya diawasi ketat oleh PID, Polisi Rahasia. Douwes Dekker dengan kecerdasan strategisnya mengubah taktik. Jika politik dilarang, maka pendidikan adalah jalannya. Pada tahun 1919, ia mendirikan Kesatrian Institute di Bandung. Nama Kesatrian sengaja dipilih. Ia ingin mencetak kesatria-kesatria baru yang bukan hanya pintar dalam matematika, tapi juga cerdas secara politik dan berjiwa nasionalis. Sekolah ini mengajarkan kepemimpinan, wawasan global, dan penolakan terhadap mentalitas inlander terjajah. Di tengah para pengajarnya, ada tokoh-tokoh muda yang bersemangat, yang kelak menjadi penerus estafet ideologi Douwes Dekker. Pendidikan menjadi cara Douwes Dekker menanam benih revolusi secara jangka panjang. Masa pendudukan Jepang 1942–1945 adalah masa sulit bagi Douwes Dekker. Ia, yang pernah bekerja sama dengan intelijen Jerman, dihormati oleh Jepang, namun juga dicurigai. Jepang tahu dia adalah sosok yang menjunjung tinggi demokrasi dan kemerdekaan sejati, bukan kemerdekaan boneka yang ditawarkan Jepang. Douwes Dekker tetap aktif di dunia pendidikan. Ia bekerja di Balai Pustaka, menggunakan posisinya untuk secara halus menyebarkan semangat kebangsaan melalui buku dan publikasi, sementara dia sendiri berada di bawah pengawasan ketat Kempeitai, polisi militer Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, perjuangan Douwes Dekker memasuki babak pengukuhan identitas. Meskipun ia telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Indonesia, nama EFE Douwes Dekker tetap menjadi pengingat akan darah Eropa yang ia bawa. Pada tahun 1947, di tengah agresi militer Belanda, ia mengambil sumpah terakhirnya, mengganti nama lamanya secara resmi. Ia memilih nama Jawa yang syarat makna, Danu Dirja Setiabudi. Danu Dirja berarti kekuatan jiwa. Setiabudi berarti kesetiaan budi atau keteguhan hati. Pergantian nama ini adalah penolakan total dan permanen terhadap kolonialisme. Ia bukan lagi keturunan Belanda, ia adalah putra Indonesia, sepenuhnya dalam jiwa dan raga. Perjuangannya kini resmi diakui dan dicatat dalam sejarah sebagai milik Indonesia. Di tahun-tahun awal kemerdekaan, Danu Dirja Setiabudi, Douwes Dekker, menjadi penasehat informal bagi Presiden Soekarno dan tokoh-tokoh Republik. Ia melihat hasil dari perjuangan tiga serangkai terwujud di depan matanya.
Ide-ide radikal yang ia lontarkan di indise partai kini menjadi dasar negara. Konsep Nusantara yang ia populerkan kini menjadi nama resmi yang menyatukan seluruh kepulauan. Ia wafat di Bandung pada 7 September 1950, tak lama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda KMB 1949. Kematiannya sunyi, sangat kontras dengan hiruk-pikuk politik yang ia ciptakan di masa muda. Ia beristirahat di Bandung, meninggalkan warisan yang sangat besar, ideologi kebangsaan, semangat non-rasial, dan nama yang menyatukan jutaan jiwa. Pelukan presiden dan pilihan hati terakhir. Setelah Perang Dunia II meletus, Douwes Dekker ditangkap oleh Belanda dan diasingkan lagi ke luar negeri, Suriname dan kemudian Australia karena dicurigai pro-Jepang yang adalah musuh Belanda. Ia baru kembali ke Indonesia setelah proklamasi. Ia kembali ke Jawa bukan sebagai ajudan, tapi sebagai penasehat dan sesepuh yang sangat dihormati. Kehadirannya menjadi simbol, bapak pemikir kebangsaan itu akhirnya pulang. Namun, pengalamannya yang bertahun-tahun di penjara dan pengasingan membuatnya sangat sensitif terhadap bahaya. Ia memperingatkan Soekarno dan Hatta untuk berhati-hati dalam bernegosiasi dengan Belanda. Pengalaman pahitnya melawan imperialisme adalah pelajaran berharga bagi pemimpin republik yang baru belajar berdiplomasi. Pertemuan antara Douwes Dekker dan Soekarno adalah pertemuan yang penuh rasa hormat. Soekarno yang kini menjadi presiden selalu memperlakukan Douwes Dekker seperti gurunya sendiri. Soekarno tidak pernah melupakan bahwa ide Indonesia Merdeka yang berani diucapkan pertama kali di publik adalah oleh Douwes Dekker melalui indise partai. Soekarno sering mengunjungi Douwes Dekker untuk berdiskusi, terutama tentang isu-isu yang melibatkan identitas bangsa. Momen ini menegaskan status abadi Douwes Dekker. Dia adalah sang pencetus, sementara Soekarno adalah sang pelaksana. Kehidupan pribadi Douwes Dekker sangat kompleks. Pernikahannya dengan wanita Eropa berakhir dengan perpisahan, seiring dengan penolakan identitas Eropanya. Di masa tuanya di Bandung dan Jakarta, Douwes Dekker menemukan cinta terakhirnya, Harma Ningsih, seorang wanita Jawa yang santun, sederhana, dan mencintai kebudayaan. Pernikahan ini menjadi penutup sempurna dari perjalanan hidupnya. Douwes Dekker secara spiritual telah kembali ke pangkuan Nusantara. Menikahi Harma Ningsih dan memilih nama Danu Dirja Setiabudi adalah langkah terakhirnya untuk menegaskan ia bukan lagi Indo, ia adalah Jawa. Ia memilih untuk diakui dan mati sebagai anak bangsa. Di tahun-tahun terakhirnya, 1945 sampai 1950, Douwes Dekker fokus pada pendidikan dan diplomasi kebudayaan. Ia terus menulis, memberikan kuliah, dan menjadi ambasador informal bagi republik yang masih muda. Ia melihat perjuangannya membuahkan hasil, ia melihat Indonesia berdiri tegak. Namun, tak lama setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, KMB 1949, sang arsitek konsep itu pun berpulang. Ia wafat pada 7 September 1950 di Bandung. Ia meninggal sebagai seorang papa, seorang guru, dan seorang pahlawan yang diakui sepenuhnya sebagai putra terbaik dari negeri yang ia namai Nusantara. Nusantara, nama yang abadi. Danu Dirja Setiabudi wafat pada 7 September 1950 di Bandung. Ia meninggal tak lama setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda KMB 1949. Ia sempat menyaksikan mimpi besarnya terwujud. Kematiannya sunyi, sebuah akhir yang damai setelah kehidupan yang sangat bising dan penuh gejolak. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Yang terukir di nisannya bukanlah nama Belanda yang terhormat, melainkan nama Jawa yang ia pilih, Danu Dirja Setiabudi. Ia berjuang untuk menjadi Indonesia seutuhnya, dan ia meninggal sebagai seorang Indonesia. Segmen 2, Warisan Sang Arsitek. Douwes Dekker meninggalkan dua warisan terpenting bagi bangsa ini. Konsep ideologi. Ia mendirikan indise partai bersama 3 serangkai yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan, di saat pemimpin lain hanya berani meminta perbaikan nasib. Ia menanamkan bibit radikal yang kelak dipanen oleh Soekarno. Identitas bahasa. Ia menciptakan dan mempopulerkan nama Nusantara.
Tanpa istilah yang menyatukan itu, kita mungkin masih kesulitan menyatukan Sumatera, Jawa, dan Sulawesi dalam satu payung imajinasi kebangsaan. Douwes Dekker, si anak kolonial yang membelot, adalah pahlawan yang mengajarkan kita bahwa tanah air adalah pilihan jiwa, bukan sekedar warisan darah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Danu Dirja Setiabudi adalah kisah tentang keberanian memilih. Dia adalah satu-satunya orang keturunan Eropa yang berani mengkhianati rasnya sendiri demi membela keadilan. Dia membuktikan bahwa Nusantara adalah konsep jiwa, bukan geografi. Jika kalian terinspirasi oleh keberanian intelektual dan integritas sang arsitek kebangsaan ini, berikan like pada video ini sebagai tanda hormat kita pada pengorbanan Douwes Dekker. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apakah perlawanan melalui pendidikan Kesatrian Institut yang didirikan Douwes Dekker lebih efektif daripada perlawanan senjata? Tuliskan pandangan benas kalian di bawah. Jangan biarkan kisah-kisah luar biasa ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan kebenaran, satu pilihan jiwa pada satu waktu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam Nusantara.